الحمد لله رب العالمين الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله كافة للناس بشيرا ونذيرا لا نبي ولا رسول بعده أما بعد واسمعوا قال الله عز وجل في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم أيها العباد الله رحمني ورحمكم الله إني أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang bersatu di dunia namun di akhirat dia terpisah. Punya tempat masing-masing dan setelah itu tidak lagi pernah bersama. Mereka abadi selama-lamanya. Apa dia? Kebahagiaan dan kepedihan, kebahagiaan dan kesengsaraan. Kebahagiaan dan kesengsaraan bersatu di dunia. Maka semua yang lahir ke dunia ini, baik para nabi, para rasul, wali-wali Allah, orang-orang soleh, hatta orang kafir sekalipun akan merasakan dua hal ini, kepedihan dan kebahagiaan. Namun di akhirat kelak Allah yang maha perkasa, Allah yang maha agung memisahkan dua hal ini. Semua kebahagiaan Allah kumpulkan di satu tempat namanya surga. Dan orang yang masuk ke dalamnya tidak akan pernah merasakan kepedihan walau seujung kuku atau walau sebesar biji bayam. Begitu juga semua kepedihan Allah kumpulkan satu tempat di akhirat kelak namanya neraka. Dan orang yang masuk ke dalamnya tidak akan pernah merasakan kebahagiaan hatta sebesar biji bayam pun tak akan pernah dia dapatkan. Khalidina fiha abada. Kebahagiaan di surga, kepedihan di neraka, kekal selama-lamanya. Maka kita yang hidup di dunia, bila mana hari ini bahagia, jangan jadikan bahagia itu memantik murkanya Allah, karena kebahagiaan di dunia tidak ada abadi. Kita yang sengsara pedih hari ini di dunia karena hidup, jangan pernah jauh dari Allah, karena pedih sengsara di dunia hanya sementara, sedangkan akhirat selamanya. Banyak yang tertipu oleh kebahagiaan sementara dunia. Apakah itu kebahagiaan oleh jabatan? Apakah itu kebahagiaan oleh pangkat, oleh harta dan lain sebagainya? Atau tidak sedikit juga orang yang berputus asa karena kepedihan, ditinggal orang yang disayang, pedih karena kemiskinan, pedih karena harga dirinya terinjak, terzolimi dan lain sebagainya. Bersabarlah, karena semuanya hanya sementara. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberi pelajaran, memberi cara yang jitu kepada umat Islam agar ketika diberi kebahagiaan dia tidak kufur, diberi kepedihan dia tidak ingkar kepada Allah. Kalau kita hari ini diberi kebahagiaan oleh Allah, apakah harta, kebahagiaan, kesehatan, pangkat,
Maka kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Jika kita diberi kebahagiaan yang banyak oleh Allah, istri sehat, anak sehat, rumah tangga sehat, pekerjaan baik, tetangga baik, kita sehat, yang dimakan ada, semuanya cukup, maka kata Allah, fasalli, salatlah. Bahagia perintah Allah salat. Lalu bagaimana ketika hari ini kita berada dalam kepedihan, kesengsaraan, ujian? Allah juga minta wasta'inu. Faqala Allah Ta'ala wasta'inu bis sabri was salah. Jika hari ini semua kepedihan itu berkumpul di satu titik dan ada pada kita, Allah minta kepada kita, Allah perintahkan kita wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Artinya apa? Jika hari ini kita banjir nikmat, salat, syukuri dengan salat. Jika hari ini kita banjir sengsara kepedihan, maka hadapi juga dengan salat. Begitu penting kedudukan salat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Apapun kondisi keadaan kita hari ini, yang salat hukumnya tetap wajib. Dan ingat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbedaan orang Islam dengan orang di luar Islam atau non muslim adalah salat. Jika ada umat Islam yang mengakui Tuhannya Allah, nabinya Muhammad Rasulullah, kitabnya Al-Quran, kiblatnya Ka'bah, maka wajib baginya salat. Kalau dia tinggalkan salat dalam keadaan sadar secara terus menerus, maka bisa menjatuhkannya kepada kafir. Dan yang terakhir, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran juga Allah katakan, fawailul lil musallin. Ada neraka wail untuk orang yang solat. Orang yang solat saja dapat neraka wail, apalagi yang tidak solat. Mana saja orang-orang yang solat yang dapat neraka wail? Salah satunya orang-orang yang melalaikan solatnya. Orang yang melalaikan solat saja dapat neraka wail. Dia solat, tapi dia lalaikan solatnya, tetap dia solat. Dia lalaikan wudunya, dia lalaikan rukunnya, dia lalaikan syarat sahnya, dia lalaikan waktunya, dia lalaikan kesucian pakaian dan tempatnya, bisa dapat neraka wail. Apalagi yang tidak solat sama sekali, sudah bisa dipastikan neraka jahanam kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Dan siapa lagi yang dapat neraka wail? Dalam sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Ibnu Majah, "Thalathun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim sibara." Ada 3 golongan, 3 kelompok orang yang salatnya tidak diangkat oleh Allah walaupun sejengkal dari kepalanya. Kami ulangi, ada 3 kelompok, 3 macam orang yang Allah tidak terima solatnya walaupun sejengkal dari kepalanya, tidak Allah angkat solatnya di hari kiamat kelak. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama adalah seorang pemimpin atau imam solat atau pemimpin, wali jorong, wali nagari, camat, kepala sekolah, wali kota, bupati, presiden, gubernur. Dia mengimami, dia memimpin suatu kaum, tapi kaum itu tidak menyukainya. Dan yang paling kecil kepemimpinan itu adalah dalam rumah tangga. Kita yang hadir hari ini mayoritas kepala rumah tangga. Kullukum ra'in, kata Rasulullah. Setiap kita pemimpin,
Kita memimpin rumah tangga, ada istri, ada anak, ada menantu, ada cucu. Kita pemimpinnya. Kalau istri, kalau anak, cucu tidak suka dengan kita, maka itu pertanda solatnya tidak diterima. Kalau solat pemimpin dalam rumah itu tidak diterima, sudah bisa dipastikan keberkahan di rumah itu akan Allah cabut. Maka jangan heran kalau dalam rumah itu sering terjadi pertengkaran. Jangan heran kalau orang di dalam rumah itu mencari kebahagiaan keluar. Dia lebih bahagia duduk di warung berlama-lama ketimbang duduk berlama-lama di rumahnya. Seorang ibu dia lebih suka duduk lama-lama di rumah tetangga ketimbang di rumahnya sendiri. Kenapa? Karena memang imamnya tidak disukai oleh makmumnya. Itu baru tingkat rumah tangga, apalagi tingkat jorong, apalagi tingkat wali nagari, apalagi tingkat bupati, bahkan tertinggi tingkat negara. Kalau imam suatu negara tidak disukai rakyatnya, ibarat solatnya diterima, ditolak. Kalau solatnya ditolak, sudah pasti keberkahannya Allah cabut. Itu yang pertama. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang sepanjang malam dimurkai oleh suaminya. Dimurkai karena dia menolak ajakan suaminya tanpa sebab yang syar'i. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada istri kita nanti agar jangan sampai istri kita dimurkai oleh Allah. Ketika kita ajak ternyata dia menolak tanpa alasan syar'i, kemudian kita marah sebagai suami, selama marah itu terus ada sampai pagi hari, istri kita dimurkai oleh Allah. Kalau dia meninggal, maka meninggalnya dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dimurkai Allah, sudah pasti meninggalnya su'ul khatimah. Dan yang terakhir, wa ikhwanum mutasariman. Dua orang teman yang saling bertengkar. Dua orang yang berteman dalam ikatan agama, dua orang yang berteman dalam ikatan dakwah, kemudian dia bertengkar. Apakah disebabkan orang ketiga atau disebabkan memang ada gesekan di antara mereka dan mereka memperpanjang pertengkaran itu? Maka selama pertengkaran itu, maka Allah akan memurkai keduanya. Maka di dalam ayat yang lain Allah katakan, faqala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Karena mereka bersaudara, sudah pasti ada mereka bertengkar. Kalau mereka bertengkar, maka Allah apresiasi orang ketiga. Siapa? Fa aslihu baina akhwaikum. Ketika ada dua orang yang bertengkar, datang orang ketiga, fa aslihu, muslih, orang yang mendamaikan. Orang ketiga yang mendamaikan dua orang yang bertengkar, maka Allah banggakan orang ini. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah, karena memang ada pertengkaran dua saudara tidak bisa diselesaikan oleh mereka berdua. Harus ada orang ketiga. Maka di sini dibolehkan orang ketiga berdusta. Untuk mendamaikan orang bertengkar, pihak ketiga dibolehkan berdusta. Tapi yang terjadi hari ini, pihak ketiga bukan mendamaikan dengan dustanya, tapi menambah persoalan masalah baru dengan dustanya. Dan tentu ini murka Allah lebih besar. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menempatkan kita di tempat surga Firdaus, dan Allah terima salat kita, dan Allah jauhkan kita serta keturunan kita, anak cucu kita dari orang-orang yang salatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minni wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Wasma'u qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ولجميع أعمالنا برحمتك يا ذو الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة